Halo, selamat datang di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku. Dan kali ini bersama saya Miku. Siapa? Miku Monik, betul sekali. Well, senang sekali bisa berjumpa langsung dengan pemirsa TVRI Maluku. Tentu saja selama 30 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang topik-topik yang menarik dan juga dekat sekali dengan masyarakat Maluku. Nah, kali ini pemirsa kita akan ngobrol tentang sebuah topik yang cukup berat, tapi nggak jauh beratnya dengan beban anak pertama kayaknya. Jadi hari ini kita akan ngobrol tentang pengelolaan keuangan negara dan dampaknya bagi masyarakat Maluku. Dan tentu saja kita akan ngobrol dengan narasumber kita yang mumpuni dan sangat expert di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan yang pertama ada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku, ada Bapak Teddy Suhartadi Permadi. Halo. Siap, Bapak. Halo salam Kak Monik. Jumpa. Hai dulu ke kamera, Pak. Halo pemirsa. Asik. Dan yang kedua ada Bapak Kanwil, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku, Bapak Sodikin. Halo Pak. Halo, salam Mbak jumpa. Monik, salam. Iya, asik banget. Baik, apa kabar Bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat Mani. Kelihatan banget ya dari sumringahnya, baik-baik aja. Tapi bagaimana hati dan juga pikirannya saat ini, apalagi di akhir tahun kan Pak, pasti banyak banget yang harus diselesaikan, dikerjakan. Apalagi tugasnya ini sangat strategis Pak ya, selaku kepala daerah ya Pak ya. Yang pertama kita mau tahu dulu tentang A Day in My Life. Asik. Keseharian Bapak berdua nih, Pak Teddy dan juga Pak Sodikin dalam mengemban tugas di daerah selaku pada Kanwil ini, seperti apa sih kesibukannya Bapak? Kita mulai dulu dari Pak Teddy. Siap. Langsung aja langsung ditunjukin. Pak Teddy gimana nih A Day in My Life versi Pak Teddy? Terima kasih banyak Kak Moni. Terima kasih banyak pemirsa sudah berkesempatan hadir juga ya di acara podcast Miku, Pak. Ya, Ruang Miku ya. Kak Moni. Mungkin kami kalau sehari-hari, kebetulan Kak Moni, kami ini berdua perantau di sini ya. Kalau saya kebetulan dari Jawa Timur aslinya, cuman ada satu hal yang sangat saya berkesan banget dengan Maluku, yaitu adalah Maluku itu indah banget, Kak Moni. Indah banget, dan potensi alamnya sangat luar biasa. Otomatis kami di sini adalah bertugas, diamanahkan untuk mengemban tanggung jawab terkait dengan pekerjaan kami pengelolaan keuangan negara. Ya kalau akhir tahun seperti biasa Kak Monik, kita ada istilah di kami itu mengantisipasi LLAT atau langkah-langkah akhir tahun. Jadi kami itu memastikan betul bahwa berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara ini akuntabilitasnya terjaga dan dipertanggungjawabkan dengan akuntabilitas yang bagus. Jadi tugas kami sekarang adalah ini nanti sampai akhir tahun, bahkan sampai mungkin awal tahun Kak Monik, kami akan memastikan, memonitoring dan evaluasi terkait dengan pertanggungjawaban transfer ke daerah ataupun yang digunakan oleh kementerian lembaga dan yang digunakan oleh kementerian lembaga, pertanggungjawabannya sudah sesuai dengan akuntabilitas yang dibutuhkan untuk dipertanggungjawabkan. Jadi seperti itu Pak Ode. Banyak banget ya pasti ya Pak yang harus diatur. Tadi dibilang dari Jawa Timur diutus ke Maluku, udah berapa tahun Pak di sini? Saya baru atau sudah ya? Nah, baru mungkin ya, karena betah, tapi saya bilang indah. Jadi saya 1 tahun 10 bulan dari sini. Jadi baru 1 tahun 10 bulan. Baru ya? Baru. Oh my God, jadi baru emang berharap ditetapkan di sini kali ya Pak ya? Indah. Indah Maluku, Mbak Moni. Indah banget ya, saya Maluku. Waktu tadi sampai di kantor TVRI Maluku juga salah satu kalimat yang saya dengar tentang pemandangannya. Ya. Indah banget ya Pak ya? Healing tiap hari itu kayaknya kalau pegawai TVRI itu ya, melihat pemandangan yang indah banget kayak gitu. Jadi berkahnya Tuhan Yang Maha Esa itu sangat luar biasa ke Maluku. Jadi memang menolong sekali untuk mengantisipasi kinerja yang berat. Betul. Ada di Kota Ambon, ada di Maluku, membuat semuanya jadi ringan gitu ya betul, Pak? Betul sekali Kak Monik. Asik. Pak Teddy terima kasih. Kita ke Pak Sodikin Pak. Kalau tadi Pak Teddy dari Jawa Timur diutus ke Maluku. Pak Sodikin dari mana nih Pak? Terus sudah berapa lama nih Maluku, betah nggak Pak? Dari mananya, dari kantor sebelumnya atau aslinya ini? Aslinya Pak, aslinya. Sama, saya dengan Pak Teddy. Sama-sama Saya Jawa asli Timur. orang Tulungagung, Jawa Timur. Dan kebetulan saya bagian dari instansi vertikal mutasi yang ke-18. Jadi Tour keliling ya Pak ya? Ya, tour of duty di Kementerian Keuangan ada hal yang niscaya, ada yang kepastian.
dan termasuk di beberapa luar Jawa kita juga sering, bahkan salah satu anak saya lahirnya juga di luar Jawa Pak Teddy karena waktu penempatan di sana. Nah, tentunya saya penempatan di Ambon, di Bersih Maluku ini juga bersyukur sekali ya, karena kita tahu dulu waktu sekolah sering mendengar keindahan alamnya, potensinya dan lain sebagainya, dan baru kali ini berkesempatan untuk membuktikan, dan itu betul sekali, luar biasa. Sehingga tadi Pak Teddy 1 tahun 2 bulan ya merasa betah, baru saya sudah 10 bulan dan saya juga merasakan nyaman, luar biasa. Saya eksplor keindahannya mulai dari pantainya, lautnya, kemudian di pegunungannya dan lainnya juga tidak kalah penting. Indahnya mungkin tarafnya udah internasional ya. Itu luar biasa. Ini betul-betul senang sekali saya, artinya ikut berkah lah bisa penempatan di sini. Nah, tentunya di akhir tahun juga sama, karena kita target-target dari organisasi itu juga diukur sampai akhir tahun, dan juga ada momen-momen yang krusial, momen-momen yang sangat penting di menjelang akhir tahun, dan kita tetap memberikan pelayanan pengawasan yang utama kepada masyarakat terutama di Maluku. Gitu Mbak Monik. Ya. Oke, jadi masih baru beberapa bulan tapi udah betah ya. Oh, udah betah sekali. Spot wisata mana nih yang paling favorit sejauh ini Pak, yang bisa healing gitu ya dari beban tugas di daerah ini? Kita coba saya di Banda Neira, luar biasa. Di Buru juga luar biasa. Di sana kita ketemu ikan lumba-lumba yang jumlahnya ratusan. Masya Allah, itu luar biasa. Anugerah dari Yang Maha Kuasa untuk teman-teman warga masyarakat di Pulau Maluku ini. Baik, Pak Sadikin. Pak, ini udah pernah ke Banda, Pak? Saya sudah ke Banda, Ketual, Saum Laki, Buru. Karena dari saya nih yang sama orang Ambon, orang mungkin Kak Moni belum ke sana juga kali ya. Gimana kalau misalkan kita kerjasama aja, Pak? Oh, boleh. Keren banget ya, tapi memang betah banget sekalipun akhir tahun, beban tugasnya yang tadi seperti dikatakan menumpuk semua ya, Pak. Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan, tetapi bersyukur bisa tinggal di Kota Ambon, di Maluku ya, dengan panorama yang keren banget. Nah, kita mau bahas terkait dengan peran dalam keuangan negara nih Pak. Selaku Kepala Kanwil DCPB dan juga DCBC ini, apa yang sudah dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan dengan baik berkaitan dengan peran masing-masing nih Pak? Siap. Mungkin kami berdua ini secara vertikal itu merupakan salah dua ya, dari 4 kantor vertikal eselon 1 di Kementerian Keuangan yang ada di daerah. Selain DJBC, kami DJPB juga ada pajak, dan ada KPKNL dari DJKM. Nah, itu yang punya 4 vertikal di bawah. Secara keseluruhan kami nanti itu ada sekber perwakilan Kementerian Keuangan, atau kalau kemungkinan di sini di Maluku jadi perwakilan Kementerian Keuangan Maluku, yang tugas kami ini sebenarnya melakukan koordinasi sinergi supaya semua kebijakan-kebijakan fiskal dan tools-tools fiskal yang melekat di masing-masing eselon 1 kami dengan berupa tusi-tusi yang ada di kami itu bisa berjalan dengan lancar di Provinsi Maluku pada khususnya ya. Jadi kami di sini adalah melakukan sinergi, kolaborasi, gimana kami juga akan melakukan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Termasuk sekarang kita melakukan edukasi juga kepada masyarakat. Dan terima kasih kami diundang Kak Monik ya. Sama-sama Bapak. Ya, jadi tugas kami adalah meyakinkan bahwa semua kebijakan fiskal bisa harmonis antara pusat dan daerah dengan menggunakan tools-tools yang masing-masing melekat di kita, sehingga kita bisa sama-sama dengan semua APBN yang ditransfer ke daerah ke Provinsi Maluku, sama-sama kita jaga untuk memajukan Provinsi Maluku, Mbak Monik. Jadi tugas bersama kita ini. Kalau dalam hal ini kami ada wadah namanya Kemenq 1 Provinsi Maluku. Gitu, Mbak Monik. Lanjut ke Pak Sadikin nih Pak, sinergi yang dibangun untuk memastikan pengelolaan keuangan negara ini berjalan dengan baik sesuai dengan peran Bapak. Baik. Tentunya kita di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah naungan Kementerian Keuangan menyelaraskan ya tadi tugas teman-teman yang ada di vertikal Provinsi Maluku, seluruh tugas-tugas, termasuk kami di Bea Cukai memiliki 4 tupoksi ya. Yang pertama kita ada perlindungan masyarakat, kemudian kita memberikan fasilitasi perdagangan, kemudian kita juga memberikan penerimaan negara ya, dan juga kepada perlindungan di perbatasan. Nah, ini
tugas-tugas ini tidak bisa dijalankan oleh suatu institusi saja termasuk Bea Cukai, harus mensinergikan kepada seluruh yang terkait. Minimal kita sesama di Kementerian Keuangan, tadi ada Pak tadi sampaikan di Kemenq 1 ya, menyelaraskan tugas dan tanggung jawab dan yang apa-apa saja bisa kita berikan dukungan, termasuk dengan pemerintah daerah, kemudian dengan teman-teman TNI, Polri, dan juga dinas-dinas atau kementerian lembaga yang ada di Provinsi Maluku. Dan kebetulan kami di Kanwil DJBJ Maluku ini membawai 2 provinsi wilayah kerjanya. Selain di Maluku juga kita berikan pelayanan pengawasan di Maluku Utara. Tentunya dengan segala tantangan dan keterbatasannya. Gitu. Nah, tadi kita sudah dengar banyak ya tentang peran Kepala Kanwil dari DJPB dan juga DC ini. Sekarang kita mau tahu nih Pak, apa pencapaiannya di tahun 2024 ini terkait dengan peran dalam mengelola keuangan negara ini dan seberapa besar sih dampak yang sudah dirasakan oleh masyarakat Maluku ini? Siap. Ini pertanyaannya berat ini Kak Monik ya. Karena gini, kita ngopi-ngopi dulu Pak. Oh, boleh. Okay. Pertanyaannya berat ini Mbak Monik. Cuman gini, ketika kita membicarakan APBN dalam rangka pembangunannya, kita kan negara kesatuan Republik Indonesia, otomatis kita ada juga secara pendistribusian pemerataan terkait dengan distribusi APBN itu ke masing-masing daerah. Inilah yang menjadi tugas kita dalam artian sinergi semua tadi yang disampaikan oleh Pak Sodikin ya, antara pemerintah daerah, antara KL pusat dengan kami yang merupakan perwakilan juga dari pemerintah pusat gitu kan, untuk melakukan sinergi, memanfaatkan semaksimal mungkin transfer ke daerah, TKD singkatannya ya, dana transfer ke daerah itu betul-betul untuk bisa membangun di Maluku. Ada 4 hal yang mungkin TKD itu fungsinya nanti akan bisa dilihat ya, dalam artian fungsi ini tujuannya bahwa transfer ke daerah ini diupayakan dipergunakan secara optimal dan maksimal untuk mengurangi kesenjangan vertikal horizontal, ya kan? Kesenjangan horizontal antar provinsi, kesenjangan vertikal dengan pemerintah pusat, gitu kan. Yang kedua, kita bertugas untuk juga memastikan bahwa transfer ke daerah ini secara kualitas dibelanjakan dengan baik. Karena ini nanti akan ngomongnya impact, dampak, ya kan. Kemudian yang ketiga, kita ada istilahnya meningkatkan local taxing power. Nah ini nanti termasuk local taxing power ini pun juga nantinya akan berimpact kepada peningkatan pendapatan asli daerah, Kak Monik. Ini pun juga pendapatan asli daerah ini nantinya adalah dana yang juga diperlukan untuk pembangunan. Nah yang ketiga, menjaga harmonisasi hubungan kesesuaian atau keselarasan antara kebijakan pusat terkait dengan keuangan pusat dengan keuangan daerah. Pak Moni tadi nanya apa yang sudah kita dapatkan atau manfaat yang sudah kita dapatkan ya. Mungkin secara global ya, secara umumnya ini kita terkait dengan transfer ke daerah itu sudah banyak hal yang berkaitan dengan mungkin pembangunan infrastruktur. Mungkin salah satu ada yang fenomenal ya, mungkin yang di Waingapu ya, itu termasuk juga proyek strategis nasional ya kan. Ini pun juga berasal dari APBN juga kan ya. Itu pun juga nanti harusnya akan memberikan dampak, bendungan Waingapu itu harusnya pembangunannya akan memberikan dampak yang menciptakan multiplier effect gitu ya, Kak Monik ya, terkait dengan mendukung swasembada pangan di wilayah Maluku. Ingat ya Pak, sekarang ini mungkin Pak Prabowo juga menekankan pentingnya swadaya pangan ya kan. Yang kedua, permasalahan yang berkaitan dengan manfaat apa yang bisa peroleh, mungkin kita juga dari transfer ke daerah bekerjasama dengan para stakeholder kita berkaitan dengan permasalahan inflasi. Jadi kita berusaha untuk menekan atau mengendalikan inflasi yang terjadi di wilayah Provinsi Maluku. Seperti kita ketahui, wilayah Maluku ini termasuk yang inflasinya tinggi untuk seluruh wilayah Indonesia. Nah itulah fungsi dan manfaatnya apa? Inflasi kita, terutama khususnya untuk Provinsi Maluku, sudah terkendali di rentang antara yang ditetapkan oleh BI, antara plus minus 1-2,5%. Kemudian kita juga dari dana TKD tersebut, manfaat yang sudah diperoleh berkaitan dengan pendidikan, pembiayaan dengan menggunakan fasilitas dana alokasi umum, dana alokasi khusus yang berkaitan dengan pendidikan, yang notabene ini pun juga sebenarnya tujuannya mulia ini, karena nanti untuk mempersiapkan generasi muda kita untuk
2045 sebagai Indonesia Emas. Saya berharap Maluku akan bisa menyumbangkan hal itu. Yang ketiga berkaitan dengan manfaat yang berkaitan dengan dana transfer ke daerah, apa yang sudah kita capai, ya tentu saja ya kita akan berusaha memberikan tadi multiplier effect, akan menstimulus penciptaan sentra-sentra ekonomi yang dalam hal ini kami berkoordinasi juga di Kementerian Keuangan. Nanti Pak Sodikin bisa menjelaskan bahwa peran kita itu membangkitkan UMKM untuk bisa naik leveling lah, nasional atau internasional. Nah di situ kita memberikan asistensi juga selain dana-dana yang melekat di TKD tadi untuk program-program untuk peningkatan kualitas, menaikkan level kelas dari UMKM tadi, juga mungkin dari sisi Pak Sodikin nanti dari BJ memberikan asistensi dan segala macam yang berkaitan dengan tusi beliau. Jadi itu akan bisa membuka lapangan pekerjaan yang bagus. Dan itu yang sudah kita lakukan selama periode 2024. Mudah-mudahan kita berharap 2025 akan jauh lebih bagus lagi nanti. Ya, terima kasih banyak. Pak Teddy, terkait dengan program MBG atau makan bergizi gratis ini, apakah ini juga termasuk dalam APBN dan juga termasuk dalam bagaimana optimalisasi penyaluran dana transfer yang hingga sampai ke Maluku dan bisa dirasakan oleh masyarakat? Tapi tahan dulu Pak, kita akan break sebentar untuk jeda iklan dan kita akan kembali lagi tetap di podcast Ruang Miku. Selamat datang kembali di podcast Ruang Miku, pemirsa TVRI Maluku, di mana saja Anda berada di 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku tentunya. Dan kita masih berbicara tentang bagaimana pengelolaan keuangan negara dan dampaknya bagi masyarakat Maluku dengan dua narasumber kita yang luar biasa, ada Pak Teddy dan juga Pak Sodikin. Dari segmen 1, tadi saya udah nanya Pak terkait dengan bagaimana tentang program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita, Pak Prabowo. Apakah itu termasuk juga dalam dana APBN dan bagaimana untuk memastikan dana tersebut ditransfer sampai ke daerah di Maluku dan manfaatnya itu bisa dirasakan untuk anak-anak sekolah utamanya. Siap. Mungkin sekedar informasi ya Kak Monik, bahwa hari ini kemungkinan besar kalau tidak ada perubahan waktu tanggal 10 Desember ini Pak Presiden akan melakukan pembagian DIPA, daftar isian terkait dengan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah maupun kepada kementerian lembaga. Insya Allah pada hari ini. Nah ini adalah dana yang sudah disusun sejak tahun 2024, kemudian sudah disahkan oleh DPR RI dan akan nanti diserahkan pada tanggal, insya Allah kalau nggak ada perubahan jadwal, hari ini tanggal 10 Desember 2024, ini adalah merupakan DIPA ini, daftar isian program anggaran ini merupakan dana nanti yang akan direncanakan dipergunakan tahun 2025 untuk tadi melaksanakan pembangunan secara keseluruhan Republik Indonesia. Otomatis karena tadi makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Pak Presiden, ini merupakan janji dari Pak Presiden, ya janji politik ya pada saat pemilihan presiden dulu, kemudian beliau yang terpilih secara definitif sebagai presiden, otomatis ini akan dijalankan dan itu akan dianggarkan di APBN 2025. Pasti itu akan dianggarkan karena merupakan salah satu program kerja utama daripada Pak Presiden kita. Berkaitan dengan program ini nanti berjalannya tahun 2025, memang sekarang lagi program ini akan disusun, tetap direncanakan, dimatangkan terkait dengan nanti teknisnya akan seperti apa, kementerian lembaga teknis mana yang akan menanganinya, atau koordinasi antar satker, lintas satker mana yang akan menanganinya, ini lagi masih dimatangkan juga. Mungkin dengan at least waktu sekitar berapa, ini minggu kedua Desember, di awal Januari sudah bisa running well, itu pun mungkin sudah bisa langsung diimplementasikan terkait dengan makan bergizi gratis, karena itu merupakan keniscayaan, karena itu janji politis dari Pak Presiden. Nah, sebenarnya tugas pertanyaan berikutnya kalau saya boleh nambahin ya, gimana harusnya peran kita ini ya, masyarakat ini, peran Pak Muni juga ini nanti kan ya. Ya, otomatis Pak Muni dan para pemirsa semua ini sebagai end user ya sebenarnya, sebagai penikmat utama yang harus kita perhatikan.
tolong itu diawasi betul juga ya. Tolong ini kita kawal bareng-bareng ya kan. Dari sisi kami pemerintahan mungkin kami akan mengimplementasikannya sesuai dengan rule atau berkaitan dengan kaidah-kaidah yang sesuai normatifnya. Kemudian dari masyarakat juga paling tidak harus memantau. Boleh dong kita dikritisi toh ya kan, karena wajar kita itu menggunakan kebijakan dan warga masyarakat pemirsa semuanya ini adalah nantinya yang sebagai tujuan utamanya berhak untuk nanti mengkritisi juga terkaitan dengan ini. Mari kita kawal bareng-bareng. Itu pertanyaan yang paling besarnya, mari kita kawal bareng-bareng, makan bergizi gratis terkait dengan nanti teknisnya, berkaitan dengan implementasinya tahun 2025, mudah-mudahan ini bisa mencapai tujuan yang diinginkan terkait dengan makan bergizi gratis. Baik, sekaligus himbauan itu ya Pak. Ya, siap. Baik. Makasih Pak Teddy. Kita ke Pak Sodikin dari DJBC nih ya Pak ya. Dari DJBC. Bagaimana pengelolaan keuangan negara untuk masyarakat dan dampaknya yang sudah dicapai tahun 2024 ini Bapak? Ya, baik Mbak Monik dan rekan pemirsa TVRI. Jadi intinya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu selain memberikan perlindungan masyarakat, pemberian fasilitas fiskal dan lain-lain untuk bisa berkembang di dalam kegiatan ekonominya. Yang memang di situ tupoksinya salah satu sebagai penerima negara. Jadi kalau teman-teman dari Dirjen Perben Pak Teddy yang membagi uang ya di belanja anggaran tadi baik ke pemerintah daerah, pusat dan lain sebagainya, di Bea Cukai salah satu tugasnya adalah untuk mengkolek penerimaan negara, termasuk nanti dari Dirjen Pajak dan anggaran dan lain sebagainya. Nah tentunya tugas kita yang paling utama adalah ikut terus-menerus mendukung pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional salah satunya, dalam hal ini ekspor. Ya, sesuai dengan kewenangan kami, undang-undang yang ada di kita, Undang-Undang 17 tahun 2006 itu tugas di Bea Cukai adalah kepabeanan, memberikan pelayanan pengawasan di ekspor impor dan juga berkaitan dengan cukai. Nah, yang sudah kita lakukan, kita secara terus-menerus program-program yang ada berjalan, selain memberikan dukungan untuk fasilitasi kemudahan kegiatan perdagangan internasional, memberikan dorongan juga tambahan pemodalan dan lain sebagainya kepada pelaku usaha UMKM dan juga masyarakat secara luas, pengusaha lainnya yang memang orientasinya itu ekspor itu yang paling utama. Sehingga dengan ekspor yang meningkat, tentunya menghasilkan devisa yang juga cukup signifikan yang kita harapkan bisa untuk membiayai kegiatan ekonomi lainnya dan bisa mengurangi pengangguran dan juga bisa memberdayakan ekonomi setempat. Dan juga kita di situ ada beberapa hal yang secara konkret kita lakukan. Selain kita memberikan fasilitasi, juga kita memberikan edukasi, memberikan sosialisasi, pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya, yang memang secara sisteman di Bea Cukai itu hampir seluruh pelayanan sudah digital, sudah online. Jadi kalau boleh Mbak Monik dan para pemirsa TVRI, kalau melihat kantor Bea Cukai itu pasti sepi. Karena semua udah digital, seluruh eksporter importer tidak perlu ke kantor. Mau akses aja. Yang penting ada internet, mau diakses di seluruh dunia pun sudah bisa. Ya, karena kita sudah digital, termasuk pembayaran pajak itu juga sudah semua pakai hadirnya dengan banking dan lain sebagainya. Nah itu yang kita lakukan, meskipun di dalam sistem digital selalu dilakukan perbaikan-perbaikan, penyempurnaan, melibatkan seluruh entitas yang ada. Sebagai contoh, barangkali detailnya rekan pemirsa dan Mbak Monik, di kepelabuhanan, ya, seluruh sistem kita yang sudah digital diinterkoneksikan dengan sistem yang ada dengan NLE namanya, National Logistic Ecosystem. Jadi seluruh kementerian lembaga yang punya peran baik pelayanan di kepelabuhanan, ya, mulai dari teman-teman di Kesah Bandaran, karantina, imigrasi, kemudian di Pelindo juga itu masuk dalam satu sistem. Ya, ini sudah berjalan, termasuk di pelabuhan-pelabuhan di Ambon, salah satunya termasuk di Ternate, dan ini memberikan kemudahan kepada pelaku usaha. Dan seluruh pelayanan di Kementerian Keuangan, ya termasuk Bea Cukai,
tidak ada biaya atau gratis semuanya ya, tidak ada, termasuk PNBP di kita nggak ada, semua pelayanan free ya, karena ini bentuk dukungan kepada masyarakat gitu. Nah mungkin hasilnya seperti apa? Nah, data di 2024 alhamdulillah terkait dengan ekspor itu sampai November kemarin ya 2024 itu devisa ekspor kita sekitar 9,23 juta US dollar ya. Itu bila dibandingkan tahun 2023 sekitar 8,3 juta US dollar, ada peningkatan 11%. Nah, ini cukup menggembirakan dan kita target tahun depan 2025 untuk mendorong pertumbuhan ekspor kita target sekitar antara 10 sampai 20% kenaikannya. Nah, tentunya ini kita berharap peran serta seluruh entitas masyarakat, termasuk pemerintah, swasta, asosiasi dan lain sebagainya, termasuk Mbak Monik sendiri ya, itu ada peran di situ, entah nanti sosialisasi dan lain sebagainya sesuai peran masing-masing, termasuk seluruh pemirsa ya TVRI yang ada di Maluku. Demikian Mbak Monik. Pak Sodikin, tapi akhir-akhir ini kita juga sering menemui berita tentang penyelundupan barang ilegal yang juga ternyata berbahaya juga ya kalau dampaknya untuk masyarakat terutama di Maluku. Apa sih langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Bea dan Cukai ini, Pak? Betul. Jadi salah satu tugas tadi kita adalah community protector ya, perlindungan masyarakat terutama di perbatasan. Itu kita melakukan sinergi kolaborasi dengan seluruh aparat pemerintah, TNI, Polri, kemudian BNN dan lain sebagainya, termasuk kalau di Maluku ini ada Dinas Kelautan Perikanan, KSOP, dan juga meskipun internal kita juga melakukan itu, termasuk dengan pihak swasta. Secara nyata data yang ada di kita, kita telah melakukan beberapa kali penindakan, bahkan ada 166 penindakan berkaitan dengan perdagangan ilegal rokok, ya, rokok ilegal. Kemudian kita juga berkaitan dengan pelanggaran kepabeanan, itu ada kalau kurang lebih ada 18 kali penindakan, dan juga salah satunya adalah pengawasan penegakan penindakan di narkotika, karena kita ditugas di pelabuhan maupun bandara dan wilayah perbatasan di luar itu merupakan pintu masuk yang cukup rawan, karena kita tahu Maluku merupakan perairan ya, 80% perairan dan daratan 20%. Dan langsung berbatasan dengan negara luar. Nah, ini tentunya tantangan tersendiri. Alhamdulillah kita selalu sinergi tadi dengan beberapa aparat yang terkait, sudah secara maksimal dan hasilnya sudah ada. Namun kita tidak merasa puas dengan hasil itu, terus secara berkontinu berkelanjutan ya, melakukan upaya-upaya untuk mencegah peredaran barang ilegal, salah satunya penyelundupan itu masuk ke wilayah Indonesia. Gitu Mbak. Baik, apakah sudah ada terobosan atau terobosan yang dibuat oleh DJPC sendiri Pak untuk misalkan layanan laporan seperti itu Pak? Pendapatan barang-barang ilegal. Ya betul. Jadi di sistem di Bea Cukai itu bisa teman-teman seluruh pemirsa TVRI itu di browsing aja, di googling ya. Itu kita membuka seluas-luasnya, baik jalur komunikasi untuk konsultasi, informasi dan sebagainya, dan lain sebagainya. Termasuk kita membuka jalur komunikasi pengaduan. Pengaduan untuk terjadinya suatu pelanggaran, indikasi pelanggaran, atau pengaduan bahkan untuk kepatuhan daripada pegawai di dalam melaksanakan tugas itu sendiri. Dan itu kita jamin seluruhnya diproses secara transparan dan secara objektif, dan itu bisa dilihat dari seluruh warga masyarakat. Jadi sekarang itu sangat mudah. Bahkan kami memberikan asistensi kapanpun diminta, seperti apa prosedur dan lain sebagainya, kami siap melakukan itu. Dan secara nyata banyak sekali masyarakat di sini, Mbak Monik, barangkali berkaitan dengan ketika yang bersangkutan membeli handphone luar negeri masuk ke sini, nah ini seperti apa perlakuan selanjutnya? Ya, karena memang itu HP yang dari luar negeri kalau belum diregistrasi di Kominfo maka tidak akan bisa digunakan. Salah satu prasyarat untuk bisa diregistrasi Kominfo adalah membayar pajaknya di Bea Cukai. Sistem itu nanti akan terkonek dengan Kominfo. Nah, seperti itu.
Nah, itu kita memberikan edukasi dan juga pelayanan kalau mau ke kantor atau kemana kita berikan kemudahan dan penjelasan sejelas-jelas. Termasuk mungkin hal-hal lain barangkali para masyarakat yang muslim ya, kita mau haji supaya nanti di negara tujuan tidak ada kendala. Karena kita tahu mungkin di negara Arab Saudi lebih ketat peraturannya. Jangan sampai warga kita karena ketidaktahuan regulasi internasional akan menjadi masalah. Sehingga kita berikan bimbingan, sosialisasi, pendampingan ketika di embarkasi haji. Dan juga ada pelayanan di sini ketika ada sale tual, ada sale beberapa lokasi itu kan ada yachter itu kita juga registrasi secara online, sangat mudah sekali. Nah itu kadang-kadang ya karena bule-bule tadi belum tahu, mungkin yang pertama ya, kalau sudah sering biasanya sudah tahu bisa di-apply dari manapun, yang penting bisa ada internet. Apalagi sekarang ada Starlink ya, mau di tengah laut pun juga tidak masalah, itu sudah yang sudah pernah paham. Nah, yang belum pernah maka kita mendatangi lokasi-lokasi, spot-spot yang memang itu pintu masuknya dan lain sebagainya. Semua sistem online, paperless, ya nggak ada lagi manual, dan itu terkonek secara nasional. Jadi seluruh sistem bea cukai sudah digital. Dan ini sudah berlangsung lama sebenarnya. Dulu sistem kita pertama dibuat tahun 1990. Ya, mungkin masyarakat bahkan pemerintah lain pun belum mengenal digital, di sistem kita sudah ada. Karena bea cukai kita itu mengadop WCO, World Customs Organization. Ada lembaga internasional yang standarnya seluruh bea cukai dunia itu sebaiknya sama. Dan kita meratifikasi dan ikut sistemannya itu adalah pelayanan sama. Jadi kalau teman-teman di kepelabuhanan, perdagangan internasional ekspor impor atau bandara, ketika melakukan kegiatan dengan bea cukai kita, dengan bea cukai Jepang, Singapura dan negara lain, sebenarnya secara sistem adalah hampir sama. Gitu. Keren banget Pak Sodikin. Dan Pak Sodikin, banyak juga isu yang berkembang nih di luar terkait dengan baru-baru ini aja ini ada modus penipuan mengatasnamakan membawa pihak bea cukai ini ada scam ya. Kalau misalkan kita tahu dan mengikuti berita terakhir ke hari-hari ini banyak juga Pak yang berkembang. Betul. Tapi nanti kita dengar langsung oleh yang punya bidangnya. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini Bapak, kita harus break dulu untuk iklan layanan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ruang Miko. Ya. Welcome back to podcast Ruang Miku. Masih bersama dengan Miku Monik di sini dan masih ngobrol tentang pengelolaan keuangan negara dan dampaknya bagi masyarakat Maluku dengan Pak Teddy dan juga Pak Sodikin. Saya mau Pak Sodikin lagi. Boleh. Jangan bosan-bosan, Bapak. Siap. Pak Sodikin, tadi kita ngomong tentang salah satu kejahatan yang berkembang di masyarakat dan korbannya udah ada dari Maluku, dari beberapa kota dan juga kabupaten masyarakat di Maluku, yakni penipuan, modus penipuan dengan melatar belakangi peran bea cukai, yakni scam. Banyak kejadian yang sudah media liput tentang ini Pak. Dari bea cukai sendiri bagaimana nih tanggapannya Pak? Bagaimana supaya masyarakat bisa mengidentifikasi kalau ini penipuan? Ya, baik, makasih Mbak Monik. Dan ini pertanyaan sering diajukan dan korbannya masih ada. Ini yang kita turut prihatin, terutama warga Maluku. Saya juga berikan beberapa tips ya. Salah satunya, ketika ada siapapun orang ya, kita sebut oknum aja ya, itu kalau meminta imbalan ya, itu sudah pasti dijamin bukan dari kami, bukan dari bea cukai. Dalam konteks seperti ini, ketika mengiming-imingi suatu pemberian, kemudian minta transfer uang, itu kalau yang dituju transfer adalah rekening pribadi, itu sudah saya pastikan 1.000.000% itu adalah penipuan. Karena sistem pembayaran pajak resmi itu atas nama bendahara negara. Nggak mungkin perorangan siapapun ya, apalagi perusahaan PT itu udah pasti bohong ya. Yang ada adalah sistem itu rekeningnya adalah punya bendahara negara. Yang kedua,
ketika mungkin ada iming-iming barang pemberian gratis, biasanya modusnya seperti itu Mbak Monik ya. Kemudian dia minta imbalan, langsung saja konfirmasi di call center Bea Cukai di 1500225. Nah, itu bisa dikonfirmasi atas seluruh informasi, termasuk tadi dugaan penipuan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian seluruh website di Bea Cukai itu sudah termasuk di websitenya Kanwil Bea Cukai Maluku juga sudah kita pasang di situ pengaduan dan lain sebagainya, termasuk awas penipuan karena ini masih sering terjadi. Betul. Dan ini kami kasihan. Jadi para pemirsa sebenarnya analoginya mudah. Mohon maaf sebagai ini imbangannya. Kita mungkin kawan dekat saja belum tentu memberikan iPhone gratis. Betul. Mana mungkin orang yang nggak dikenal tahu-tahu menawarkan suatu barang yang mahal dengan gratis, tapi dia minta imbalan untuk membayar pajak dan sudah itu pasti penipuan. Dan ini masih terjadi di beberapa kejadian di akhir ini. Nah ini saya minta masyarakat supaya mengabaikan saja. Karena kemarin setelah Bea Cukai sudah pernah mencoba bekerja sama teman-teman Polri untuk mengetrack ini sebenarnya siapa kalau memang penipuan mau kita tindak lanjuti untuk kita mungkin proses hukum dan lain sebagainya. Ternyata dari teman-teman itu ternyata dijalankan oleh robot. Jadi mereka tuh saya tidak tahu, mungkin sudah ada ahli IT-nya dengan sistem itu, jadi agak mengalami kendala teman-teman dari Polri yang menindaklanjuti itu. Nah sehingga kita sebaiknya membentengi diri, keluarga dan lingkungan atau teman-teman infokan bahwa modus-modus seperti ini sudah sering terjadi dan pasti biasanya mengatasnamakan Bea Cukai, entah barang kiriman dari luar negeri, modus gratis atau mungkin ada lelang dan sebagainya. Kalaupun ada lelang, Bapak Ibu sekalian, pemirsa di TVRI, itu bisa konfirmasi di KPKNL setempat ya Pak tadi ya. Nah itu kantor pelayanan lelang negara, itu yang penyelenggara lelang secara resmi atas aset-aset negara. Itu biasanya di websitenya juga ada, bisa konfirmasi kalau memang itu ada benar, biasanya sudah pasti dipublish. Tapi kalau perorangan menawarkan seperti itu, kebanyakan ini adalah modus-modus penipuan. Jadi sekali lagi kita himbau seluruh warga masyarakat Maluku, ketika ada permintaan uang atau apapun bentuknya, kalau ditujukan kepada rekening perorangan atau perusahaan, itu sudah pasti penipuan. Sebaiknya tidak usah dituruti, karena pembayaran pajak yang resmi itu adalah rekeningnya adalah bendahara negara. Nah, mungkin itu aja, Mbak Monik. Mungkin boleh nambahin, Monik ya. Tadi Pak Sodikin menyebutkan kan bahwa dari sisi penipuan ini banyak macam cara ya, karena ketika mereka nanti itu melakukan suatu metodologi penipuan dan itu terus kemudian sudah terendus, mereka akan mencoba menciptakan yang lain lagi. Dan mereka kadang-kadang, ini ada layering-layering-nya ini ya. Kadang ada orang-orang yang mungkin gaptek ini yang juga betul-betul dimanfaatkan. Mohon maaf pemirsa yang mungkin kaum dari keluarga kita yang mohon maaf yang mungkin sudah sepuh. Nah, ini pun juga akan dimanfaatkan. Tapi jangan lupa bahwa teknologi itu pun juga bisa dimanfaatkan oleh para oknum tadi itu ya. Jadi lebih hati-hati. Misal contohnya tadi Pak Sodikin menyebutkan berkaitan dengan lelang. Kalau dari tadi dipakai dalam nama Bea Cukai, kadang-kadang ada mungkin pemirsa sudah pernah ada yang ngalami ya. Ada tawaran lelang mobil, ya kan? Dengan harga yang fantastis, murah sekali. Karu-karuan itu kan ya kan. Jadi harganya nggak kurang. Percaya tadi yang disampaikan oleh Pak Sodikin. Kadang orang terdekat kita aja kalau mau minjemin duit kita aja mikir gitu ya, orang luar lagi ya. Dan itu ketika sesuatu kita itu diiming-imingi, terus menggunakan yang saya sampaikan tadi, teknologi, hati-hati juga dengan teknologi. Karena semua data kita itu semuanya, kadang ada lagi dengan zaman digital seperti ini ya, data kita ini semuanya sudah ada di data server atau di cloud atau di apa ya, kan artinya ketika kita memberikan pintu masuk untuk para scammer itu masuk kepada data pribadi kita, selesai kita. Karena misalnya sebagai contoh misalnya ya, yang tadi disampaikan Pak Sodikin ya, bisa jadi mungkin manual atau konvensional, atau bisa jadi secara itu tadi, digitalized gitu ya. Jadi tolong hati-hati, bahkan sekarang itu
kalau kita nggak jeli, misalnya nih contohnya, kadang-kadang misalnya websitenya DJBC misalnya, yang contohnya paling gampang ya, www.djbc.go.id gitu misalnya ya. Ini nanti akan dirubah misalnya jadi ko-nya atau company ya, ID. Itu satu CO. Berubah satu huruf aja, ya, itu sudah masuk. Nah, itu artinya kita sudah membuka lebar pintu rahasia kita untuk diserahkan kepada mereka. Dan itu yang sangat bahaya adalah sekarang ini, kalau tadi mungkin Pak Sodikin secara umum, secara konvensional mungkin juga ya kawan-kawan semuanya ya, terutama ini yang kaum generasi Centennial kayak kita ya Pak Sodikin ya, kita ya Pak ya. Jadi kita golongan. Jadi yang sudah menggunakan yang baby boomer, baby boomer. Kalau tadi mungkin baby boomer konvensional banget lah ya kan. Jadi mungkin yang Centennial menggunakan bijaksanalah dengan HP kita ini, dengan link tautan link yang ada atau di-sharekan ke kita itu waspada dan bijaksana untuk jangan gampang sekali di tanda kutip ya, diiming-imingi lah untuk sesuatu. Tapi memang sifatnya manusia, memang kan ya kalau diiming-imingi itu kan pasti mau. Tapi jangan mau ya Pak betul. ya. Jadi pemirsa nggak ada yang kaya langsung ya Pak, nggak ada yang instan ya. Betul. Tapi kalau udah sering kena PHP mungkin lebih tahan itu. Nah, ini pengalaman pribadi nih kayaknya kalau. Ini nggak berdasarkan pengalaman pribadi ya Pak. Jadi sekali lagi hati-hati ya kawan-kawan, terutama dengan digitalize, para pemirsa hati-hati betul. Bijaksana betul menggunakan teknologi yang ada. Ya. Keren, mungkin kamu nih. Pak Sodikin, Pak Teddy, kayaknya kita harus bikin satu segmentasi khusus untuk membahas ini. Boleh, kita diundang lagi nanti, boleh. Betul, keren banget ya. Jadi sekali lagi be aware, khususnya untuk generasi yang baby boomer atau sepuh, bapak ibunya di rumah, teman-teman yang punya bapak ibu ya, untuk diawasi lagi mungkin, dan juga bisa dianalisis. Kalau dianalisa apakah ini penipuan atau bagaimana jalan keluarnya, sudah bisa teman-teman copy ya dari Pak Sodikin tadi untuk menganalisa apakah ini penipuan atau bukan. Nah, kita back to laptop lagi. Apa nih Pak program prioritas dari DJPB dan juga DJBC dalam mengelola keuangan negara, dan pastinya memastikan bahwa dampaknya ini untuk masyarakat, mensejahterakan masyarakat Maluku? Program prioritasnya di tahun 2025, silakan Pak Teddy. Tentu saja Mbak Monik, berkaitan dengan program prioritas yang paling awal, paling utama ya, kita tentu saja akan mengawal program-program dari Pak Presiden. Termasuk tadi yang disampaikan sama Mbak Monik ya, berkaitan dengan makan bergizi gratis, berkaitan dengan ketahanan pangan, berkaitan ini ya, yang saya mau sebutkan ini sebenarnya berkahnya itu ada di sini, berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan green ekonomi dan blue ekonomi. Apa itu green ekonomi sama blue ekonomi? Mengoptimalkan, memanfaatkan green ekonomi, memanfaatkan lahan kita, hutan kita, berkaitan dengan ini, nanti kaitannya juga yang tadi yang disebutkan untuk ketahanan pangan. Blue ekonomi, Maluku, sangat luar biasa. Kami berdua ini hobinya mancing gimana kan? Jadi kalau kita itu melihat ikan macam-macam, macam-macam. Nah, itu yang akan kita kawal. Kemudian program prioritas kami, kalau dari sisi institusi kami akan betul-betul menjaga terkait dengan DIPA tahun 2025 itu berkaitan dengan spending pattern-nya. Spending pattern maksudnya seperti ini Pak, bahwa dana sudah ada di tahun 2025 ya. Ini spending pattern itu adalah bahwa kita akan menjaga kualitas belanja dari dana yang ada tadi. Baik dari sisi nanti itu berkaitan dengan kualitasnya, dengan kecepatan salurnya, ketepatan salurnya, dan kemudian kualitas pelaporannya. Ini berkaitan dengan pertanggungjawabannya nanti. Nah, berkaitan dengan ini menjadi prioritas kami betul ya. Apalagi ini ada New Hope nih di Maluku, Indonesia pada umumnya dan pada Maluku pada khususnya. Ini habis pilkada kita. Alhamdulillahnya, puji Tuhan, pilkada di Maluku berjalan dengan aman. Nah, mungkin mudah-mudahan dengan pemerintahan yang baru nanti, dengan program-program presiden kita juga, kebetulan tanggal 7 Oktober tadi kemarin dan dilantik juga baru lagi, kita ada New Hope. Kita ada potensi yang betul-betul bisa dimanfaatkan. Tadi saya sampaikan, kita akan bergerak ke sektor ketahanan pangan, memanfaatkan, mengoptimalkan green economy, blue economy gitu ya. Apapun yang ada potensi alam yang ada di sini. Jadi kami berusaha menjaga, mengawal itu sepanjang nanti tahun 2025,
mulai dari awal tahun, mulai dari perencanaannya kita kawal, mulai dari peruntukannya. Nanti kita akan juga terlibat dengan Pemda dalam hal penyusunan PDRD misalnya ya kan, dalam hal membuat peraturan pendapatan daerah dan retribusi daerah, berkaitan dengan rapat-rapat TPID, gimana kita nanti pengendalian inflasi daerah, kita juga akan terlibat di situ. Kemudian kita akan memberikan asistensi, memberikan konsultasi kepada kawan-kawan Pemda, Satker kita, terkait dengan gimana ini menggunakan DIPA ini supaya kualitasnya bagus, prudent, tepat sasaran, dan cepat untuk disalurkan. Karena kenapa saya bilang cepat? Karena sektor penggerak ekonomi real ini sebagian besar ini kan memang dari APBN ya. Inilah yang nanti begitu cepat diturunkan, dicairkan, otomatis itu akan berputar di kondisi realnya. Ini yang nanti akan secara multiplier efek akan memberikan dampak kepada perekonomian di suatu tempat. Jadi mari kita kawal, mudah-mudahan dengan New Hope tadi yang saya sampaikan, dengan mungkin kalau nggak ada halangan nanti mungkin akan ada pemimpin baru ya di Maluku, mari kita bareng-bareng dengan beliau, dengan program dari Presiden, kita sebagai masyarakat, kawal bareng-bareng nanti ini kita di dana transfer ke daerah tahun 2025 supaya bisa maksimal dan optimal untuk kemakmuran perekonomian di Maluku. Itu Maluku. Jadi angin segar nih dengan program prioritas dari DCPB Maluku. Pak, bagaimana peran masyarakat untuk dapat memastikan bahwa APBN ini sudah ditransfer secara cepat dan tepat sasaran? Kita ngomong tentang efektivitas, efisiensi, dan juga transparansi. Ya. Seperti apa Pak peran masyarakat untuk bisa mengawal ini? Mungkin sebelum ke peran masyarakat, apa yang sudah kami lakukan dulu DCPJ mungkin ya, dalam hal mungkin berkaitan dengan transfer ke daerah tadi ya. Kami juga sudah tadi sampaikan sama Pak Sodikin juga ya, bahwa kita juga sudah menciptakan inovasi-inovasi layanan betul. yang betul-betul customer oriented. Jadi kita itu seringkali kok juga mengundang pada masyarakat sebagai partisipan. Tolong dong kasih masukan ke kami, pelayanan seperti apa yang kalian inginkan. Stakeholder kita tanya itu. Dan itu sebenarnya juga jadi program kami untuk customer oriented itu ya. Dan artinya itu berlaku juga di Kementerian Keuangan secara keseluruhan, BC juga, pajak juga, kami kan di Kementerian Keuangan ada 4 vertikal, di kantor pajak juga, di DJKN dalam hal ini KPKNL juga, kami itu coba merangkum keinginan stakeholder seperti apa. Kemudian kita implementasikan. Kemudian kita juga tidak menafikan bahwa ini sekarang zamannya disruptif teknologi ya, sudah sangat luar biasa. Kita memanfaatkan itu. Tadi Pak Sodikin juga sudah menyampaikan ada program-program digitalized di PC. Mungkin di pajak juga CSA ya Pak, ini Pak Sodikin ya. CSA juga itu Cortex gitu kan. Itu di sisi pajak gitu kan. Di sisi KPKNL, DJKN itu ada lelang.go.id, ada Simak BMN ya kan. Dari sisi kami ada Omspan yang akan memonitoring terkait dengan penganggaran dan belanja. Kemudian ada Sakti itu sistem aplikasi komputer berbasis kepada tingkat satker ya, yang untuk bisa langsung real time, nggak perlu lagi datang secara fisik. Ya, kita betul-betul manfaatkan teknologi. Artinya saya mencoba menjelaskan bahwa secara keseluruhan Kementerian Keuangan di wilayah Provinsi Maluku, pada khususnya dan umumnya seluruh Indonesia, mencoba mendekatkan diri kepada masyarakat. Kita mencoba mendekatkan diri dengan semua faktor yang secara dinamika sekarang kita ada di depan mata kita nih ya kan, bahwa ada digitalize, ada teknologi. Ini juga salah satu nanti untuk mengantisipasi wilayah Kepulauan Maluku nih. Ya, betul. Ini Maluku ini ya selain potensi banyak, tantangan juga challenging betul ya kan ya. Ini nanti ya kita sudah upayakan untuk kita lakukan kemudian kita perbaiki lagi di kemudian hari mungkin di tahun 2025. Sehingga ketika nanti balik lagi ke pertanyaan awalnya, gimana sih masyarakat bisa mengontrol, ya kan, untuk bisa mendapatkan manfaat. Iya, betul. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sodikin, kita itu akan membuka seluruh akses informasi kepada masyarakat dengan semua saluran yang ada. Baik itu sistem pelayanan kita, sistem konsultasi kita yang berbasis IT, digitalize, kemudian kita pengaduan juga yang berkaitan, edukasi juga yang kita. Nggak sering-sering kami diundang Kak Moni, ya kan. Jadi biar kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi gitu kan ya. Dan masyarakat biar lebih tahu. Betul. Kemudian disitulah akhirnya nanti berperan fungsi masyarakat sebagai kontrol. Masyarakat ini sebenarnya tugas utamanya ini paling mulia loh sebenarnya, mengontrol kita,
track record kita dikontrol juga ya kan. Terus tracking kita terkait melaksanakan implementasinya juga dikontrol, sehingga kita bisa fokus bahwa dana itu bisa optimal, bisa maksimal. Terakhir, masyarakat lah yang nanti bisa memastikan setiap satu rupiah itu akan bermanfaat bagi masyarakat Maluku. Itu Kak Monik. Terima kasih. Keren banget Pak Teddy. Nah kan nanti pintu TVRI kita buka terus Pak untuk main-main di sini ya. Boleh. Kita bahas banyak banget nih Pak ya untuk masyarakat Maluku perlu tahu. Atau sekali-sekali dengan pemandangan alam gitu Pak, kayak di luar studio gitu kan. Request banget ya Pak. Oke, dari Pak Teddy saya ke Pak Sadikin, apa sih Pak program prioritas dari DJBC untuk dilakukan pada tahun 2025 ini, khususnya untuk memberikan kesejahteraan tentunya untuk masyarakat Maluku? Baik, makasih Mbak Monik. Jadi seluruh pemirsa, kami dari Direktorat Jenderal Bea Cukai memberikan perhatian utama dan pemahaman bahwa kegiatan perdagangan ekspor adalah merupakan salah satu tonggak paling utama untuk pertumbuhan ekonomi suatu daerah, termasuk di Provinsi Maluku. Jadi dengan ekspor ini multiplier efeknya luar biasa ya untuk kesejahteraan pada tujuan akhirnya. Tentunya di sana kita sudah memberikan dukungan, stimulus, fiskal, kemudian kemudahan lainnya termasuk percepatan pelayanan, mudah digital dan lain sebagainya. Termasuk kita memberikan dukungan untuk membuka pangsa internasional. Bea Cukai mempunyai beberapa atase keuangan, mulai dari di Singapura, Hong Kong, Jepang, kemudian di Brasil dan lain sebagainya, termasuk di Timur Tengah. Nah, kita di sana ada counterpart para importer atau spot-spot perdagangan internasional yang mempunyai jaringan yang luas. Nah, ini kita dorong terutama pelaku UMKM ya supaya bisa memasarkan dari produk yang di Maluku ini, mulai dari terutama pertanian, perikanan dan sebagainya, untuk bisa masuk ke pasar itu. Nah, tentunya bukan hanya sesaat, kita berusaha kalau bisa secara terus-menerus berkelanjutan ya, sehingga dan tetap berkembang lebih bagus. Nah, tentunya dengan adanya ekspor yang meningkat ini, dan kita targetkan 2025 itu meningkat sebesar antara 10 sampai 20%. Ya. Ini sangat make sense atau sejalan dengan program Presiden kita Pak Prabowo supaya tax ratio kita ya yang sekarang masih kecil diharapkan bisa naik tumbuh menjadi 23%. Nah, ini merupakan tantangan, dan mungkin kalau teman-teman secara ekonomi bisa dilihat ketika komponen GDP itu salah satunya ekspor dan impor. Nah, komponen terbesar ketika ekspornya tinggi, maka otomatis kehidupan masyarakat setempat akan juga meningkat. Pengangguran juga bisa kita atasi, minimal kita turunkan cukup signifikan. Dan ini tidak bisa kita lakukan sendiri, Bea Cukai. Tentunya harus bersinergi, kolaborasi seluruh pihak. Ya. Tadi kita sebutkan pemerintah, baik pusat, pemerintah daerah, termasuk Pemda Maluku, dan teman-teman TNI, Polri, Kejaksaan, dan seluruh pihak, termasuk dinas-dinas, kementerian, dan juga para lembaga terkait. Mungkin itu, Mbak Monik. Mudah-mudahan saya berharap partisipasi daripada masyarakat di Provinsi Maluku ini secara sungguh-sungguh sejalan dengan program itu, dan kami Bea Cukai siap memberikan dukungan secara optimal sesuai dengan tugas kami. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Sadikin. Ini yang paling terakhir kita memberikan kesempatan untuk Pak Teddy dan juga Pak Sadikin menyampaikan harapannya bagi masyarakat Maluku dengan program prioritas yang tadi sudah disampaikan, dan tentu saja untuk kesejahteraan masyarakat Maluku nih. Ya. Silakan Pak. Harapan saya ini mulai dari yang tadi saya cerita di awal tadi ya, bahwa Tuhan itu memberikan berkah yang luar biasa di Provinsi Maluku. Otomatis banyak sekali potensi-potensi yang masih berpeluang untuk kita optimalkan dan kita maksimalkan. Harapan kami dengan APBN tahun 2025, dengan program pemerintah pusat dari Pak Presiden, dengan program nanti dengan Pak Gubernur yang baru, ini bisa sinkron, bisa harmonis, kemudian
setiap rupiah yang tadi saya sampaikan, setiap rupiah nanti untuk APBN 2025 bisa optimal, bisa tepat sasaran, dan memberikan dampak yang manfaat yang luar biasa. Otomatis ini juga butuh dari para pemirsa untuk tetap mengawal hal ini ya, sehingga Provinsi Maluku bisa minimal meningkatkan dari yang tahun kemarin, atau menjadi jauh lebih maju lagi untuk menjadi kontributor terbesar untuk Indonesia Emas tahun 2045 dengan potensi yang ada, dan kita betul-betul bekerja dengan tulus, dengan ikhlas, dan memohon pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa tentu saja, dan keterlibatan atau sinergi kolaborasi kita semua, termasuk pemirsa dari TVRI juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teddy. Silakan untuk Pak Sadikin. Saya kira nggak beda jauh sama Pak Teddy ya. Jadi intinya saya berharap pada seluruh warga Provinsi Maluku kita secara aktif bersama-sama sinergi kolaborasi, dan silahkan manfaatkan seluruh fasilitas yang diberikan pemerintah, ya, mulai dari fiskal, kemudian tadi pendanaan, ya, kredit-kredit yang murah dan lain sebagainya, termasuk dukungan kami untuk menjembatani untuk masuk ke pasar internasional, terutama bagi pelaku usaha UMKM. Ya, karena kita tahu UMKM ini sangat berjasa kepada perekonomian Indonesia, sudah terbukti ketika COVID itu menjadi tulang punggung untuk stabilitas di ekonomi. Nah, tentunya kita sangat-sangat berharap pada akhirnya perekonomian meningkat dan masyarakat Maluku juga makin sejahtera. Mungkin demikian, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mas Sadikin, Pak Teddy. Jangan kapok-kapok ngundang kami ya. Iya, enggak Pak. Tenang aja Pak. Nanti kita di depan Pak. Oh, boleh ya. Asik Suasana yang berbeda. Betul. Pembahasannya juga jangan berat-berat Pak ya. Enggak, yang pasti mengedukasi bagi masyarakat Maluku sekalian. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kami, Pak Sadikin dan juga Pak Teddy. Sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak. Ya, dan sukses juga untuk tugas dan tanggung jawabnya. Dan pemirsa TVRI Maluku, itu dia perbincangan kita terkait dengan pengelolaan keuangan negara dan dampaknya bagi masyarakat Maluku. Bagaimana? Sudah ada angin segar kah? Oke, baik, dan semoga kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya, yang pasti dengan topik-topik bahasan yang lebih keren, lebih bermanfaat lagi untuk kita ketahui bersama. Akhir kata, saya Miku Monik pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.